Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat kesehatan tindakan medis beserta fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bisma Yuda Ditama. Saya Bella Patricia. Saya Ari Indrawati. Saya Alura Desri. Saya Priti Jumina. Saya Aulia. Saya Ketri Miladi. Saya Nina Yanda. Saya Deca Ulyasari. Selanjutnya ada gas laboratorium, digunakan untuk menutupi atau mengganti pakaian biasa atau seragam lainnya pada saat merawat pasien yang dicurigai atau diketahui menderita penyakit yang menular. Baik, selanjutnya ada sandal laboratorium, digunakan untuk melindungi cairan dari pasien, bahan kimia, dan mikroorganisme. Baik, selanjutnya ada masker, digunakan untuk menahan cipratan saat kita ngomong, bersin, batuk, atau menahan cipratan dari darah saat kita melakukan tindakan medis. Gugus atau pelindung mata, fungsinya yaitu untuk melindungi petugas dari percikan darah atau cairan tubuh lainnya. Pelindung mata mencakup gugus atau kacamata, plastik pengaman, penutup mata, penutup wajah, dan visor. Lalu selanjutnya ada kantong kolostomi. Kantong ini digunakan untuk mengumpulkan kotoran dari mata. Remove the clear plastic backing film using the tab to expose the sticky hydrocolloid material. Place the flange over the stoma and then adhere the flange to the skin by gently pressing with your fingers all the way around to ensure the flange is securely stuck to your skin. Then you are able to attach the bag to your flange. Here we can see the adhesive coupling system, and the image you can now see is the more traditional click-together two-piece system. A two-piece system can be used for all types of stomas. The flange sizes all vary and the bags are all available in closed. Nah, selanjutnya ada gliserin atau gliserin spray. Biasanya digunakan untuk menyemprotkan plasma ureanus. Biasanya digunakan untuk pasien yang suka buang air besar. Langkah pertama, cuci tangan dengan sabun dan air. Kedua, berbaring miring dengan posisi satu kaki diluruskan dan satu kaki yang lain ditekuk ke depan perut. Langkah ketiga, oleskan sedikit obat pada bagian ujung botol enema. Selanjutnya, masukkan ujung enema ke dalam anus secara perlahan dan pencet enema sampai habis. Selanjutnya, setelah obat dimasukkan ke dalam anus, luruskan kaki dengan posisi berbaring miring selama 5 menit. Langkah terakhir, cuci tangan dengan sabun untuk membersihkan sisa obat yang menempel. Selanjutnya ada kondom kateter. Ini digunakan untuk pasien yang tidak bisa menahan kencing atau pasien dengan kencing yang dengan tidak sadar. Kondom kateternya ini harus kelepit kayak gini teman-teman, nih bentuknya. Ya, kalau udah kayak gini teman-teman tinggal masukin. Nah kita dorong ya teman-teman. Yang ini nih, yang kita pegang ini, yang gue pegang nih, dorong. Tuh, ya, dorong. Nah, tuh dorong lagi teman-teman. Terus set, dorong lagi, dan didorong lagi teman-teman. Dah, terpasanglah ini namanya kondom kateter. Nah, kondom kateter, taruh nih, harus sampahnya gue buang dulu deh. Ya, kondom kateter teman-teman, ini dipasang ke selang atau ke urin bag teman-teman ya. Nah, urin bag bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya sama aja kayak selang DC nyambungin ya. Ini cuma kayak gini aja teman-teman. Ini nanti dimasukin. Nah, tuh ya. Nah, jadi nanti ketika pasien kencing, urinnya akan mengalir ke dalam kantong ini. Nah, Selanjutnya ada alat urin bag, digunakan untuk menampung cairan urin dengan kapasitas 2 liter atau 400 ml. Blood bag digunakan untuk menampung darah.
balon. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengambilan air kencing secara terus-menerus dalam sistem tertutup. Biasanya dihubungkan melalui urin volumeter dalam urin bag yang digunakan untuk pemeriksaan klinis. Lalu selanjutnya ada stomata. Ini biasanya digunakan untuk mencuci atau memilas, lalu bisa juga digunakan untuk pengambilan getah pada lambung. Nah, ini ada mucus extractor, digunakan untuk menghisap cairan ketuban dan denyir trachea pada bayi. Nah, kemudian ada airsing atau ortoped. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk membersihkan telinga maupun hidung atau mengeluarkan binatang-binatang kecil dan juga serangga yang masuk ke dalam telinga dan juga hidung. Baik, selanjutnya ini ada thrombocervical infusion set. Ini merupakan jarum suntik yang memiliki sayap atau wing yang digunakan untuk memudahkan dalam penyuntikan melalui intravena. Petunjuk cara penggunaan Skifa Auto-Destruct Disposable Syringe with Needle 0.5 mm. Pertama, periksa needle hub dan pastikan hub terpasang kencang dengan cara menekannya. Kedua, lepaskan penutup suntikan. Ketiga, isi suntikan dengan liquid atau obat. Keempat, lepaskan label pengaman. Dilarang melepas label sebelum suntikan terisi. 5. Perlahan, dorong plunger ke atas untuk melepaskan udara yang masuk. 6. Suntik pasien dan berikan injeksi dengan mendorong plunger. 7. Suntikan hanya dapat digunakan sekali. Ketika obat telah diinjeksikan, tekanan udara akan rusak. Dan suntikan tidak dapat diisi kembali. 8. Buang suntikan bekas pada safety box. Baik, selanjutnya yaitu ada alat dental mirror atau jari gigi digunakan untuk keperluan gigi. Terdapat ukuran 25G, 27G, dan 30G. Spinokan adalah jarum suntik yang digunakan untuk menyuntikkan anestesi spinal. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang alat kesehatan tindakan medis. Saya akhiri. Wassalamualaikum.